Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Diduga sopir mengantuk, mobil perusahaan jasa pengiriman paket tercebur ke Danau Dendam Tak Sudah, Kota Bengkulu. Terindikasi lalai, sopir truk tronton penyebab kecelakaan beruntun di Rejang Lebong ditetapkan jadi tersangka. Proyeksi kebutuhan pasar global tak jelas sejak Februari 2023. Harga karet terus merosot di Bengkulu. 500 orang yang tidak puas dengan hasil pemilu berunjuk rasa di depan kantor KPU Kota Bengkulu. Namun unjuk rasa yang awalnya aman berubah menjadi anarkistis. Massa yang diduga terpancing oleh provokator lalu melempari polisi menggunakan berbagai benda. Untuk meredam kericuhan, petugas Dalmas dari Sat Samapta Polresta dengan peralatan lengkap diterjunkan. Inilah skenario dalam simulasi pengamanan pemilu di Kota Bengkulu yang digelar Polresta bersama sejumlah unsur terkait. Simulasi ini adalah gladi sebelum simulasi besar yang melibatkan unsur pengamanan dari Polda, Satbrimob, dan TNI. Simulasi akan digelar 3 kali sebelum pemilu tahun 2024 mendatang. Ini di Lapangan Merdeka, Polresta Bengkulu menyelenggarakan kegiatan Sispam Kota yang dihadiri juga oleh KPU dan Bawaslu Kota Bengkulu. Di mana tujuan dari pelaksanaan Sispam Kota atau gladi Sispam Kota hari ini adalah untuk melatihkan kesiapsiagaan personil Polri khususnya Polresta Bengkulu dalam menghadapi pemilu 2024 nanti. Sehingga dengan simulasi ini diharapkan skill maupun keterampilan dan kemampuan personil Polri khususnya Polresta Bengkulu dalam mengamankan pemilu 2024 ini betul-betul profesional, dan diharapkan dengan keprofesional personil Polresta Bengkulu ini akan mampu mengawal pemilu 2024 ini dengan aman, damai, dan kondusif. Demikian. Pada pemilu mendatang, Polresta Bengkulu mengerahkan 600 personel yang juga dibantu oleh sejumlah unsur lainnya, mulai dari TNI hingga pengamanan sipil. Kapolresta Kombes Pol Aris Sulistiono menekankan pentingnya fungsi intelijen untuk mencegah kericuhan pada pemilu mendatang. Selain itu, warga juga diharapkan tidak mudah terpancing isu atau provokasi pihak yang tidak bertanggung jawab. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Peralatan dan perlengkapan operasional personel Polresta Bengkulu dan Polsek jajaran Kamis pagi diperiksa tim supervisi staf logistik atau SLOK Mabes Polri. Semua peralatan mulai dari kendaraan operasional serta lengkapannya, senjata api, amunisi, alat pelindung termasuk alat komunikasi satu persatu diperiksa. Kabag Inven Ropal SLOK Polri, Kombes Pol Leganek Mawardi mengatakan ini untuk memastikan kelaikan semua peralatan dan perlengkapan menjelang pemilu 2024 mendatang. Hal masuk ke pendataan awal untuk persiapan nanti ke depannya menghadapi salah satunya event nasional. Untuk kesiapan Polri khususnya dan saat ini kita keliling beberapa polda, kita cek secara kesiapan masing-masing satker. Dan saat ini kita ada di Polda Bengkulu dan Polresta Bengkulu salah satu yang harus kita cek karena banyaknya konsentrasi masyarakat yang ada di perkotaan. Ya, hasilnya tadi gimana, Bang? Peralatan pendukung ini mendukung dari operasional kepolisian, khususnya yang dipakai oleh anggota Polri untuk melayani masyarakat. Dan untuk di Polresta Bengkulu sini cukup lengkap ya, komplit dan terawat. Ini masih
walaupun tadi kondisinya ada tahun 2016, ada yang 2012, seperti kendaraan sepeda motor maupun alat-alat peralatan almasus lainnya masih terawat. Kita harapkan ini bisa mendukung untuk kesiapan nanti Polri dan Diharapkan melalui pengecekan berkala ini, perencanaan yang telah dipersiapkan berjalan optimal, sehingga pelaksanaan pemilu serentak berlangsung tertib, aman, dan damai. Dwinka Kurniawan melaporkan dari Kota Bengkulu. Direktorat Lalu Lintas Polda menyalurkan air bersih untuk warga yang mulai terdampak kekeringan akibat kemarau. Salah satunya warga di Kelurahan Sumberjaya, Kota Bengkulu ini. Bantuan disambut antusias. Salah seorang warga mengatakan sebelum adanya bantuan air bersih ini, ia membeli air galon untuk kebutuhan minum lantaran sumurnya sudah menyusut dan tak layak konsumsi. Sumur biasa? Sumur biasa. Sumur biasa. Nah kalau untuk kebutuhan sehari-hari sekarang gimana Pak kondisi airnya? Udah agak kurang Pak. Udah kurang Pak? Udah berapa lama Pak kondisi? Kurang lebih seminggu ini. Udah seminggu ini. Jadi kita dapatkan air bersih dari mana Pak selama ini Pak? Dari galon itu lah Pak. Oh beli dari galon ya? Nah kalau harganya sendiri masuk nggak untuk kebutuhan sehari-hari kita? Nggak masuk sih. Nggak masuk Pak? Karena terlalu mahal gitu? Terlalu mahal, kalau terlalu banyak juga kan nanggung juga gitu. Berarti air yang dibeli itu hanya untuk digunakan untuk air minum? Nah kalau untuk MCK-nya? Ya dari sumur. Dari sumur? Ya. Cuma sekarang sumurnya udah agak kering. Oh kering Pak? Direktur Lalu Lintas Polda, Kombes Pol Joko Suprayitno mengatakan, bantuan ini diberikan untuk membantu warga yang kesulitan air bersih akibat kemarau. Kita menyalurkan bantuan air bersih. Jadi seluruh Kasat Lantas juga melaksanakan hal yang sama. Kita membagikan air bersih di daerah-daerah yang mungkin kekeringan. Selain itu juga kita melaksanakan beberapa lomba, seperti lomba polisi cilik. Kita tahu bahwa Selain menyalurkan air bersih, Direktorat Lalu Lintas Polda juga menggelar pengobatan gratis dan berbagai perlombaan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu mencatat kasus infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA periode Januari hingga Agustus 2023 cukup tinggi, yakni mencapai 11.769 kasus. Untuk itu, agar penyakit tersebut tidak meningkat, warga diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi, perbanyak minum air putih minimal 2 liter per hari, serta istirahat yang cukup. Kendati demikian, warga juga diminta tidak perlu khawatir, lantaran penyakit ISPA dapat sembuh tanpa harus meminum obat dengan jangka waktu 7 hingga 14 hari. Sementara jika timbul gejala demam, batuk, dan yang lainnya, cukup meminum obat sesuai dengan gejalanya. Jumlah kasus ISPA yang ada di Kota Bengkulu ini dari bulan Januari sampai dilaporkan di bulan Agustus sebesar 11.769 kasus yang terdata di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu ya. Jadi lumayan banyak. Tapi tidak usah khawatir ya, karena ISPA ini kan bisa sembuh dalam 7 sampai 14 hari. Kita tetap jaga kesehatan ya dengan mengkonsumsi air putih yang banyak dan istirahat yang cukup, kemudian juga tentunya gizi seimbang. Itu insya Allah penyakit ISPA bisa sembuh dengan sendirinya tanpa meminum obat. Penyebab terbanyak adalah infeksi virus ataupun bakteri. Penyakit ini bisa menyerang semua usia, mulai dari balita hingga lansia, terutama yang fisiknya lemah. Masyarakat yang beraktivitas di luar lapangan disarankan memakai masker karena berhadapan langsung dengan debu dan polusi. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu.